Di antara tujuan saya menulis buku Jangan Sedih itu adalah karena saya ingin berbagi pengalaman dan juga ingin memberi sedikit kebaikan yang bisa saya tebar. Karena melihat banyak orang seperti yang tadi ditanya, mereka sesungguhnya hari ini merasa telah beriman, mereka berasa telah sabar, mereka berasa telah bersyukur. Tolong digarisi, merasa telah beriman, merasa telah sabar, merasa telah bersyukur. Tapi hakikatnya banyak dari pengalaman-pengalaman kita sendiri ternyata menemukan jawaban, ternyata kata iman itu jauh sekali dari kita. Ternyata kata sabar itu jauh sekali dari kita. Maka kalau ditanya seperti apa, bagaimana gitu ya, itu sebetulnya terjawab semua di dalam buku. Apa sih yang muncul pada polemik-polemik hari ini? Tadi saya sampaikan tentang kejadian. Kejadian itu kan takdir. Kejadian memang bukan kuasa kita. Dan manusia seringkali menempatkan pada posisi pada kejadian. Dia repot ngurusin kejadian, tapi bukan repot ngurusin usaha menyikapi kejadian. Ini berkutat sama takdirnya, menangisi takdirnya, meratapi kejadiannya, tapi tidak benar-benar belajar bila itu kembali terulang atau hari ini aku sedang berhadapan. Contoh kecil. Kamu lagi pergi ke hutan, tiba-tiba kamu berhadapan sama buaya di depan kamu. Apa sih yang kamu lakuin? Kalau ketemu buaya sempat nangis nggak kira-kira? Kamu lari? Atau kamu di situ nangis, hidupku berana sekali, aku sebentar lagi akan dimakan buaya, oh ibu, oh bapak, kamu akan begitu? Oh ternyata akhir hayatku dimakan buaya, oh begitu? Atau ya Allah kenapa aku harus bertemu dengan buaya? Kira-kira gimana? Ini buaya, bahaya mencekam di depan mata. Sempat gak sih kita mikir itu? Kita gak akan sempat tuh mikir itu. Kenapa? Karena insting menyelamatkan diri itu muncul di dalam pikiran kita. Oh, ada buaya datang. Saya nggak pantas di sini, bukan waktunya saya nangis. Ini bukan waktunya saya meratap. Ini waktunya mencari cara menyelamatkan diri. Tapi kenapa? Ketika datang satu problem dalam hidup, kok yang muncul itu adalah perasaan, bukan insting untuk menyelamatkan diri dari keadaan. Kalau kita nyadar kalau masalah ini berat, masalah ini adalah sesuatu yang mungkin akan membebani atau mungkin akan menyulitkan kita, ngapain kita repotin kenapa kita ketemu buaya? Yang paling benar itu kan jalan, lari, gak usah ngomongin, waktumu gak banyak dan seterusnya. Kejadian bukan kuasa kita. Lalu iman ini gimana sih Ustaz? Mau sabar, mau syukur, mau apa? Sederhana. Di dalam buku itu juga, kalau saya tidak salah masih di awal-awal, saya menyampaikan, tahu nggak sih kenapa masalah terjadi seringkali mengantarkan kita pada kesedihan, kekecewaan? Itu disebabkan karena kita nggak benar-benar paham konsep iman dan rukun-rukunnya iman. Jadi kan kita tadi ngomong, saya mau jadi orang yang beriman, dan kita merasa telah beriman, padahal iman itu punya rukun. Dan gak banyak orang belajar tentang rukun iman. Orang belajar rukun Islam, tapi belajar rukun iman itu sedikit. Di dalam rukun iman, saya kutip sedikit, di situ Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita beriman pada qada wal qadar. Qada wal qadar adalah takdir. Kejadian yang telah lewat dan kejadian yang akan terjadi. Itu tadi saya bilang hasilnya nanti. Masa depan. Banyak orang hari ini stuck pada masa lalu dan masa depan. Tapi nggak ada yang enjoy sama masa saat ini. Masa hari ini. Enggak. Padahal kesempatan kita kan hari ini bukan masa depan. Dan kita nggak boleh hidup terkungkung sama masa lalu. Maka masalahnya terletak di mana? Sebabnya sederhana. Tidak betul-betul paham konsep beriman. Emang iman itu apa?
Iman sederhananya gini. Kamu percaya kalau makan makanan pedas itu bikin sakit perut? Percaya nggak? Percaya? Seberapa percaya kita sama makanan pedas bikin sakit perut? Pedas. Makanan pedas bikin sakit perut. Ini contoh. Semua kok. Jurnalnya ada, pedas-pedas, spicy itu bikin radang perut dan seterusnya. Menurut jurnal kedokteran, istilahnya gitu. Tapi orang yang tahu makanan pedas itu tidak ramah bagi lambung, berapa banyak yang tetap makan makanan pedas? Hah? Bahkan sudah dapat warning loh. Warningnya sakit mah. Warningnya sakit lambung. Tapi memang dengan dia tahu bahwa makanan pedas ini gak ramah untuk lambung, cenderung melukai lambung, bahkan sudah kena penyakitnya pun masih tetap makan juga yang pedas-pedas. Pertanyaan saya, percayanya di mana? Percayanya di mana itu? Bukan percaya itu. Hari ini orang percaya takdir itu dari Allah. Percaya kejadian itu Allah yang merangkainya. Tapi percaya kita selevel percaya tadi. Bukan percaya yang membuat kita dengan percaya itu memberhentikan diri dari memakannya. Maka iman yang benar itu, iman yang sesungguhnya adalah ketika kita mempercayainya, kita betul-betul menerima kejadiannya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya menjadi orang yang beriman, bersabar dan seterusnya, sederhana. Percaya artinya menerima. Orang percaya, orang beriman, percayanya iman itu percayanya rela. Percayanya iman itu percayanya ridho. Kalau cuman percaya orang makanan pedas bahaya, percaya dong, tapi nggak bikin dia ninggalin, itu percaya bohong. Dan begitulah kira-kira. Jadi kalau mau jadi orang yang beriman, belajar seninya beriman. Mau jadi orang beriman ya belajar beriman. Di antara belajar seninya beriman punya turunannya kan, di antaranya ridho. Ridho. Kalau sudah ridho, berarti sabar. Dengan sabar dia menerima. Kalau sudah sabar, baru Allah tunjukin hikmahnya. Dari hikmah baru muncul rasa syukurnya. Wallahu a'lam bishawab.